Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Herman Motovlog. Oke Bray, di kesempatan video kali ini eh, gua nggak bikin video reading, melainkan gua mau bikin video nyuci motor Bray. Tapi nggak hanya nyuci motor aja Bray, nanti saya mau kasih tahu eh, beberapa mungkin boleh dibilang pengalaman saya ya, selama saya memiliki motor R15 V3 ini selama beberapa tahun ini, apa aja sih yang menjadi kendala, terus apa aja perawatannya ya, terus kerusakannya ya. Jadi biar bisa menjadi referensi buat temen-temen nantinya kalau kalian sudah punya motor R15 V3 ini ya. Dan kalian mau lihat pemandangan yang indah, Gunung Selamet Bray. Kelihatan nggak? Jadi rumah saya ini alhamdulillah ya, kalau buat ngeliat gunung itu bisa Bray, dekat. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita langsung aja ke nyucinya Bray. Gua mau nyuci motor pakai sunlight nih, pakai selang sunlight yang buat nyuci piring. Apa ya Bray ya? Oke Bray, motor sudah ready nih. Kotor banget tuh. Kemarin habis saya bawa ke Banjarnegara tuh. Kotor kan? Kita cuci dulu Bray. Nah, jadi ini motor R15 tahun 2021, Bray. Sekarang sudah 2025. Berarti usianya berapa tahun? 5 tahun ya. 5 tahun. Dan saya memiliki motor ini itu tahun 2023. Dan saya itu owner keduanya, Bray. Atau pemilik kedua motor ini ya. Jadi bukan pemilik pertama ya. Ini saya pemilik kedua, berarti 2023 2024 nih, 2024 maaf. Saya dapatnya di awal 2024 kalau nggak salah. 2024 2025 berarti 2 tahun berjalan. Tapi usia motor ini udah berapa? 5 tahun ya. Oke, kita bahas di kendalanya. Kendalanya pakai motor R15 ini apa aja sih ya? Selama ini sih nggak ada kendala apa-apa, Bray. Cuman kemarin memang sempet ada kerusakan di bagian sensor CO2 ya. Sensor CO2 itu kalau dia muncul kode 24 di speedometer dan indikator lampu warna kuningnya nyala, nah itu sensor CO2 ya. Kemarin ada salah satu kabel sensor itu putus gara-gara dimakan tikus, Bray. Jadi buat temen-temen yang punya motor ini mending dipakai ya, jangan digeletakin di rumah akhirnya jadi sarang tikus. Bahayanya yaitu kabelnya dirusak, Bray, dimakanin tikus, rusak ya, kita harus benerin. Jadi kemarin motor ini baru saja diservis ya, dibenerin ya, karena kerusakan di bagian sensor CO2 nya. Pas lagi reading malam-malam ke rumah temen, tiba-tiba muncul kode itu, kode 24. Tapi sih nggak serius ya, Bray ya, karena itu bukan kesalahan si pengendara, tapi karena memang motor jarang dipakai
akhirnya rusak karena serangan tikus. Sensor CO2 nyala atau terkena kode 24. Kalian wajib bongkar nih tebeng ya, fairingnya dibongkar, terus bongkar tangki, terus tangkinya dilepas karena kabelnya itu ada di dalam sini, bray. Kabel-kabelnya ada di dalam situ. Oke, bray, sambil nyuci. Nah, jadi kendalanya itu kemarin di situ. Dan mungkin kalau motornya nggak digeletakin terus ya, sering dipakai, ya mungkin nggak bakalan buat sarang tikus ya. Apa plastik apa segala macam masuk kemarin. Jadi nanti ini motor mau saya bawa lagi ke Tangerang lagi, bray, buat konten lagi. Terus kalau untuk kerusakan yang lain sih enggak ya. Paling kendalanya itu di rantai. Rantai motor ini itu cepet banget kendor, bray. Nggak tahu ya, karena memang rodanya ini terlalu besar atau gimana. Tapi saya tanya ke semua yang punya motor R15 ini, rata-rata sih seperti itu. Paling di rantai, di gear setnya ya. Terus itu sih kayaknya sih berlaku untuk semua motor ya. Motor-motor moge pun kayaknya seperti itu. Terus apalagi, speedometer ya. Speedometer motor R15 ini agak error ya kadang-kadang. Error, nggak tahu penyebabnya gimana. Kadang suka error, bray. Errornya itu kilometernya itu kadang nggak normal ya, kadang kembali ke nol lagi, nggak tahu penyebabnya apa. Untuk perawatannya bagaimana, bang? Saya tidak ada perawatan apa-apa ya untuk motor ini ya. Saya nggak pernah ngasih perawatan yang serius ya, jadi saya cuma pakai aja sih, nggak saya rawat. Paling itu di oli ya, jadi saya selalu memperhatikan motor ini dengan olinya ya. Jadi setiap mungkin 2 bulan ya, 2 bulan aku ganti oli, bray. Dulu sering 2 bulan itu saya ganti, 2 bulan saya ganti, karena paling penting itu memang di olinya, bray. Jangan sampai telat atau jangan sampai dia kehabisan, karena semua motor yang rusak itu pasti karena olinya nggak diperhatikan. Jadi lebih mengutamakan untuk ganti oli yang rutin. Kok ini kendor? Terus kalau untuk servis saya cek apa injektornya kita cek itu jarang-jarang ya. Paling kemarin doang itu pas ada kerusakan di sensor CO2, di reset ulang. Itu sih paling cuman oli doang. Air radiator belum pernah saya ganti, masih aman-aman saja sih selama ini ya. Mungkin ini kampas koplingnya udah mau habis ya, tapi belum saya cek karena kadang rasanya itu keras, bray. Tapi kayak rata-rata sih kalau di gigi 1-2 pasti agak berasa. Tapi kalau udah gigi 3-4 aman sih. Dan belum tahu juga nih ganti kampas koplingnya itu berapa tahun sekali ya. Jadi perawatannya juga sama, bray, kayak motor-motor biasa. Cuman memang saya lebih mentingin ke olinya sih, karena sekali motor ini rusak ya kita harus ngeluarin duit paling enggak sekitar 4 juta
biar bisa kembali normal ya. Jadi pakai santet pun jadi, bray. Nyuci motor pakai sunlight yang buat nyuci piring. A few moments later. Jadi buat teman-teman yang punya motor seperti ini, motor 15 V3 ya, untuk perawatannya itu kalian wajib lebih mengutamakan di oli mesinnya aja, bray. Nah, ini gear setnya juga saya belum ganti, bray. Mungkin di tahun depan. Oke, bray, mungkin segitu aja videonya ya. Dan motor udah kelar ya apa adanya ya, bray. Ini buat teman-teman yang pengen motor sport seperti R15 ya, motor 150 cc, kalian gak usah takut karena untuk perawatannya itu sama, bray, kayak motor-motor pada umumnya. Yang penting itu oli. Terus kalian perhatikan di bagian gear set, terus perhatikan di bagian shock-shocknya, terus di air radiator ya. Jadi merawat motor itu sama aja dengan kita merawat diri kita sendiri, bray. Oke, mungkin segitu aja videonya dan sampai ketemu di video saya berikutnya apabila ada kesempatan. Bye bye.